Oke, Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Benny dari Gorontalo. Halo Mas Benny. Nah, kisah horor ini Wak bermula ketika orang tuanya Benny tinggal di rumah kakek neneknya yang bernama kakek Dula dan juga nenek Ria, Wak. Jadi ceritanya sejak kecil Benny ini adalah cucu kesayangannya kakek Dula. Pas usianya baru 3 tahun, kakek Dula ini selalu menggendong, selalu nemenin Benny kemanapun dia pergi. Sampai-sampai mama aku tuh sering gak kebagian giliran untuk ngurusin aku loh. Nah, itu diurus semua sama kakek aku. Tapi sayangnya kebersamaan itu tidak bertahan lama, Wak, karena di saat Benny berusia 4 tahun, kakek Dula meninggal dunia karena faktor usia. Nah, waktu itu Benny ini belum paham arti kehilangan, Wak, tapi dia itu udah ngeh kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup aku gitu kan, masih kecil. Nah, setelah kepergian kakek Dula, pelan-pelan hidup Benny pun kembali seperti biasa, Wak. Walau kakeknya udah nggak ada, Benny tetap tumbuh dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny pun jadi anak yang baik, anak yang pintar dan juga nggak pernah neko-neko. Sampai akhirnya waktu Benny ini duduk di kelas 5 SD, Benny mulai ngalamin suatu kejadian yang gak biasa, Wak. Jadi waktu itu aku ingat kali Nadia, aku baru pulang sekolah di SD yang gak begitu jauh dari rumahnya nenek Ria, neneknya. Jadi ibu bapaknya waktu si Benny SD ini, Wak, masih tinggal di rumah kakek neneknya. Karena jaraknya memang dekat ke sekolah, setiap hari Benny ini selalu berangkat dan pulang sekolah dengan jalan kaki. Buat sampai ke sekolah atau buat balik ke rumah, Wak, Benny ini harus ngelewatin suatu kompleks perumahan yang lumayan sepi waktu itu. Sebenarnya penghuninya itu ada, Nadia. Perumahan itu tuh ada penghuninya. Tapi mungkin karena mereka ini jarang keluar, si penghuni-penghuni jarang keluar, jadi area komplek tuh kelihatan sepi. Nah, setiap kali lewat sana aku selalu merinding kan katanya. Makanya dia ini sering lari gitu supaya bisa cepat keluar dari area perumahan itu. Tapi meskipun harus lari-larian, Ben ini nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh. Dia masih biasa-biasa aja, Wak. Mungkin karena aku parno sendiri waktu itu, Nadia. Dan hal itu pun terus berlanjut, sampailah di suatu hari Ben ini nggak langsung pulang, Wak, karena dia lagi main sama kawan-kawannya di sekolah. Saking asiknya main, Benny baru sadar kalau hari udah sore, langit udah mulai gelap nih. Was-was si Benny kan, aduh kayak mana nih, udah mau maghrib, mana aku harus lewat perumahan itu lagi ya kan. Tapi karena nggak ada rute lain, ya udah mau nggak mau Benny pun tetap lewat sana supaya bisa pulang ke rumah. Dah jalan. Pas Benny lewat dekat perumahan itu, situasi di sana udah sepi lah, sepi macam biasa ya kan. Tapi karena langit itu makin gelap, Benny makin takut lah di situ. Dia mau lari nih supaya cepat sampai ke rumah. Nah, pas lagi lari ini, Benny dengar ada suara langkah kaki yang ngikutin dia dari belakang. Terus nggak lama, ada yang manggil aku, Nat. Benny, katanya gitu. Aku refleks lah nengok ke belakang. Dan ternyata yang manggil itu adalah anak perempuan seumur Benny, Wak. Benny ngebatin, siapa nih, kok dia tahu nama aku nggak kenal muka dia, nggak pernah lihat aku di daerah sini gitu kan. Cuma nih, Nat, anehnya, walau aku ngerasa asing sama wajah si anak itu, ada sisi di hati aku tuh yang kayak ngerasa, kok kayak aku udah kenal dia sejak lama lah gitu. Ini kayaknya aku udah kenal dia lama, tapi kok siapa kayak gitu. Dan anak perempuan ini langsung ngulurin tangan, Wak, mau ngajak kenalan. Dia bilang, halo Benny, aku Atia katanya. Di situ Benny nggak langsung nyaut loh dia. Hah? Atia, kayak aku baru dengar lah nama Atia. Tapi kayak aku udah kenal lama sama anak ini, siapa gitu kan. Tapi karena si Atia ini kelihatannya baik, akhirnya Benny juga ikutan kenalan diri. Oh iya, aku Benny, kata si Benny kan. Nah, setelah kenalan dah, mereka pun jalan bareng lah ini, Wak, sambil sesekali ngobrol ringan tuh. Kamu udah pulang sekolah ya, kayak gitu diajak ngobrol sebiasa itu. Atia nggak ada seram-seram sama sekali. Dah jalan. Nah, pas udah sampai di gerbang kompleksnya, gerbang pintu masuk komplek, mereka pisah tuh, Wak, karena Benny akan jalan keluar menuju ke rumah, sementara Atia masuk lagi ke dalam kompleks ya kan. Di situ Benny mikir, oh kayak rumahnya si Atia itu memang di kompleks perumahan inilah gitu. Ya Benny lanjutlah lagi jalan tuh sampai rumah. Atia udah berpisah lah itu dekat gerbang kan. Udah nyampe di rumah, Benny langsung ganti baju, beraktivitas seperti biasa dan malamnya tidur nyenyak. Dah nih. Keesokan harinya Benny berangkat dan pulang sekolah seperti biasa, Wak. Dan pas lewat perumahan itu, lagi-lagi Benny ketemu lagi, Wak, sama Atia. Sama juga kayak kemarin, siang itu Atia kembali nemenin Benny jalan kaki sampai ke gerbang kompleks. Terus Benny lanjut, Atia masuk kompleks lagi. Dan gak cuma itu aja, di hari-hari berikutnya Atia ini selalu nemenin si Benny ini jalan kaki, Wak. Saking seringnya aku ditemenin, Adia, aku udah gak takut lagi untuk lewat di sana. Udah gak pernah lari-larian lagi aku lewat sana. Orang ditemenin sama si Atia kok. Dan dari kebiasaan itu juga, pertemanan Benny dan Atia ini pun makin akrab, Wak. Tapi dari kebiasaan itu ada satu hal yang gak pernah berubah. Tiap nyampe di gerbang, Atia selalu masuk ke perumahan dan gak pernah mau keluar. Bahkan